Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di pertemuan minggu kedua, yaitu untuk membahas tentang manufacturing system, yaitu dalam mata kuliah concurrent engineering. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, pengertian dari concurrent engineering adalah suatu strategi di mana semua tugas atau kegiatan dalam perancangan dan pengembangan produk itu dilakukan secara bersamaan dalam paralel, gitu ya, dalam atau pembagian paralel. Kemudian, siapa saja yang terlibat di dalam kolaborasi? Di sini ada customer research, jadi orang yang ada di bagian untuk penelitian tentang kebutuhan-kebutuhan customer, kemudian ada desainer, ada marketing, kemudian ada accounting, dan ada pihak engineering. Itu adalah mereka-mereka yang ada dalam kolaborasi dalam concurrent engineering nantinya. Kalau kita lihat dari bagian ini, ya, ini adalah secara keseluruhan bagaimana suatu proses concurrent engineering itu dirancang. Jadi kalau kita kaitkan dengan perancangan produk, ini adalah ada yang sudah kita bahas di mata kuliah sebelumnya, gitu ya. Dari mulai ide, generation, gitu ya, idea generation atau ide dibuat, kemudian ada sampai pada visibility study, ini adalah ketika penentuan untuk mencari performance specification dari produk dan seterusnya. Ini sudah ada dalam bahasan sebelumnya, tapi di sini akan dibahas lebih lengkap karena kalau dulu kita mungkin belajarnya adalah hanya tentang perancangan produk dengan alur yang sejajar, gitu ya, atau linear. Untuk kan karena engineering ini dia dibuat secara paralel. Kalau kita bedah satu persatu dari bagian tadi, kita awali dari idea generation atau mengenerasikan ide, gitu, atau membuat ide. Di sini diperlukan peran dari banyak pihak. Ada bagian kompetitor, ini adalah sebagai acuan kita untuk membuat produk. Jadi kita tahu bahwa produk apa yang sudah ada di pasaran. Kemudian kita juga butuh supplier pastinya, ada R&D untuk mendesain, kemudian customer itu sendiri dan juga pihak marketing. Kemudian teknik-teknik yang bisa dipakai dalam penentuan idea ini adalah perceptual mapping. Perception mapping di sini untuk menentukan di dalam pasaran itu di mana sih letak dari produk yang akan kita buat tadi. Kemudian ada benchmarking dan ada reverse engineering. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu. Ini adalah contoh ketika kita menggunakan perceptual mapping. Jadi ini ada produk-produk yang ada di pasaran itu apa, kemudian kita mengcompare-nya dari sisi dari produk yang akan kita buat. Jadi disesuaikan, dilihat dari produk apa yang sudah ada di pasaran. Atau juga ada identify gap. Jadi kita pastinya harus mengisi gap-gap atau kekosongan yang ada di pasaran untuk bisa membuat produk-produk yang diinginkan oleh pasar. Kemudian kita lihat benchmarking. Kalau ketika kita bicara benchmarking, maka kita bisa melihat dari apa saja yang sudah dihasilkan oleh para pesaing kita. Nah, harapannya kita akan membuat produk yang lebih bagus lagi. Ya, jadi supaya bisa bersaing dari pasaran atau yang produk yang ada di pasar, pastinya kita harus membuat produk yang lebih bagus lagi. Kemudian juga melihat dari performance specification dari produk yang akan kita buat itu. Harapannya performance specification-nya harus di atas dari yang sudah ada di pasaran. Kemudian juga melihat dari reverse engineering. Ya, di sini adalah sangat penting juga karena ini nantinya yang akan mempertimbangkan dari kelanjutan bagaimana si produk itu bisa berjalan secara terus-menerus. Jadi munculnya variasi-variasi baru seperti apa, kemudian sampai kepada bagaimana perlakuan kita ketika produk itu ada yang cacat, kemudian sampai kemudian produk tidak dipakai lagi. Itu adalah beberapa hal yang harus jadi pertimbangan kita. Kemudian untuk bagian feasibility study, ini adalah ketika perusahaan itu menentukan performance specification, gitu ya. Jadi kita bicara di sini tentang apa yang dibutuhkan dalam penentuan spesifikasi, ya. Di situ ada demand for the purpose product. Jadi di situ permintaan dari produk yang akan kita rancang itu seberapa, itu bisa kita ketahui juga di awal, gitu ya. Kemudian cost of developing and producing the product. Jadi
berapa sih biaya untuk pengembangan dan memproduksi produk itu juga harus kita ketahui dari awal supaya kita tahu secara modal kita itu sudah mumpuni atau belum gitu ya. Kemudian apakah perusahaan itu punya capability dalam manufaktur, apakah alat-alatnya sudah mumpuni, apakah teknologinya sudah sesuai, dan juga apakah personil-personil yang ada di dalam perusahaan itu sudah bisa menjalankan apa yang nantinya akan dilaksanakan oleh si pihak perusahaan atau pihak produsen. Nah, kalau kita bicara lagi tentang bagian form design, ya, di form design ini bicara adalah sudah kepada pelaksanaan dari proses perancangan, gitu ya. Jadi sudah mulai proses tahap merancang, kemudian ada tahap production design, bagaimana peletakan dari alat-alatnya, mesin-mesinnya, bagaimana proses itu berjalan, kemudian sampai kepada fungsional design. Jadi bagaimana meletakkan fungsi-fungsi utama atau fungsi tambahan yang ada pada produk-produk tersebut. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, pilot run and final test, ini adalah ketika produk-produk itu sudah mulai dibuat, kemudian sampai kepada contoh produk jadi yang nantinya harus dites dulu sebelum dia diproduksi dalam jumlah yang besar dan diproduksi dalam jumlah yang massal. Jadi perlu ada tes, ya, testing gitu ya. Oke, kemudian ketika sudah, maka produk itu bisa di launching. Kalau di dalam proses launching tersebut, pastinya akan memerlukan juga peran dari banyak pihak, gitu ya. Termasuk juga dalam bagian promosi untuk bisa membuat produk tersebut diinginkan oleh pasar atau dikenal oleh pasar. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk bagian ini menggambarkan perbedaan antara concurrent engineering dengan traditional process. Kita sebutkan di awal bahwa traditional process itu berjalan secara linear. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita bicara di awal tadi, tahap-tahapan itu berjalan terpisah, jadi mereka beriringan, berjalannya secara beriringan. Jadi dari mulai kita menentukan keinginan konsumen itu apa, kemudian sampai kepada penggambaran dari produk yang akan dibuat, kemudian sampai kepada mendesain dari bagian manufaktur, kemudian sampai produksi berjalan, itu semua berjalan beriringan. Sedangkan pada concurrent engineering, dia memerlukan yang namanya tim kolaborasi. Ya, jadi kolaborasi tim itu sangat penting. Kenapa? Karena mereka berjalan secara paralel. Jadi mungkin di beberapa bagiannya tidak berjalan secara beriringan, tapi bersamaan. Jadi mungkin ketika masih dalam pencarian, kemudian membuat penyusunan spesifikasi produk, maka sudah bisa langsung diiringi juga dengan yang adanya mendesain manufakturnya seperti apa. Nah, kenapa sih concurrent engineering itu penting? Ya, karena harapannya kita bisa lebih mudah bersaing dengan pasar, gitu ya. Jadi produk itu akan lebih cepat untuk di launching, kita tidak ketinggalan dengan teknologi-teknologi yang sudah ada, tidak ketinggalan ide dari perusahaan-perusahaan yang lain, gitu ya. Jadi kemudian ini selain itu juga ada reduce or eliminate repetition of test. Jadi tidak ada lagi pengulangan-pengulangan dari tugas-tugas yang harusnya sudah bisa dikerjakan dalam satu waktu gitu ya. Jadi tidak perlu ada berulangnya proses. Itu juga salah satu hal yang perlu dipertimbangkan kenapa concurrent engineering itu penting. Nah, juga adanya pengurangan waste dan juga reworking of design. Jadi di sini untuk limbahnya, kemudian dari reworking atau pekerjaan yang berulang tadi juga nantinya akan pasti berkurang. Kemudian juga yang tadi disebut dia akan lebih cepat untuk produk itu sampai ke pasar. Dan juga pastinya akan memaksimalkan keuntungan dari perusahaan. Nah, kalau kemudian kita bahas lagi di tahapan produk, perancangan produk, itu ada kita menggunakan QFD sebagai tool gitu ya. Nah, kita coba di sini akan lihat apakah QFD ini juga bisa diterapkan atau digunakan dalam concurrent engineering. Ternyata QFD itu mampu ya untuk menjadi tool atau alat ya dalam concurrent engineering. Tapi mungkin akan berbeda atau lebih kompleks di beberapa bagian. Nah, ketika bicara QFD, Quality Function Deployment, pasti akan bicara juga tentang product planning yang biasanya terkait juga dalam cost of quality, gitu ya. Ini adalah rumah kualitas yang ada dalam QFD. Kalau sudah lulus
mata kuliah perancangan produk pasti sudah tahu bentukan dari ini, kemudian tahap-tahapan untuk mengisinya, kemudian bagian per bagian ini ada berupa apa, tentunya pasti sudah hafal gitu ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin akan kita lanjutkan pada bab selanjutnya, ya, atau pertemuan selanjutnya tentang lebih lengkapnya bagaimana penyusunan dari CFD ini. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.